yang kami tentukan. Sebelum mulai, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sebagai moderator. Yang kedua, Naura sebagai pembaca materi. Yang ketiga, Safira sebagai pembaca materi. Yang keempat, Fitri sebagai pembaca materi. Yang kelima, Hansa sebagai pembaca materi. Yang keenam, Aska sebagai pembaca materi. Permasalahan yang pertama adalah tercemarnya tanah. Gambar di atas merupakan contoh dari tercemarnya tanah. Saya persilakan Naura untuk menjelaskan. Mari kita menyimak penjelasan dari Naura. Permasalahan pertama adalah tercemarnya tanah. Penyebabnya penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dan terjadinya kebocoran limbah cair. Akibatnya mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah dan berkurangnya jumlah produksi tanaman yang berkembang. Cara mengatasinya: mengurangi penggunaan plastik, melakukan daur ulang sampah, menangani limbah deterjen dengan cara tidak membuang limbah deterjen ke tanah atau saluran air. Permasalahan yang kedua adalah angin topan. Gambar di atas adalah contoh dari terjadinya angin topan. Yang kedua, terjadinya angin topan. Saya persilakan Hansa untuk menjelaskan. Mari kita menyimak penjelasan dari Hansa. Permasalahan yang kedua, terjadinya angin topan. Penyebabnya angin topan terjadi ketika siang hari suhu terasa panas, tingginya suhu di permukaan laut. Akibatnya banyaknya pohon yang tumbang, bangunan banyak yang rusak. Cara mengatasi atau solusinya: marilah kita melakukan reboisasi di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. 2. Melakukan pengamanan atau perkuatan bagian-bagian yang mudah terbakar. Permasalahan ketiga adalah tanah longsor. Gambar di atas merupakan contoh dari tanah longsor. Yang ketiga, terjadinya tanah longsor. Saya persilahkan Safira untuk menjelaskan. Mari kita menyimak penjelasan dari Safira. Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan tanah longsor. Penyebabnya adanya lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal. Akibatnya jatuhnya korban jiwa, baik korban luka atau kematian, merusak rumah dan menyebabkan korban tidak memiliki tempat perlindungan, makanan, dan pakaian. Dia juga berdampak buruk pada mata pencaharian harian. Cara mengatasinya atau solusi: 1. Hindari penebangan pohon di sekitar lereng. 2. Jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. 3. Tidak memotong tebing secara tidak lurus. 4. Hindari membuat kolam atau sawah di atas lereng. Permasalahan keempat adalah perubahan iklim. Gambar di atas merupakan ilustrasi dari perubahan iklim. Yang keempat, perubahan iklim. Saya persilahkan Fitri untuk menjelaskan. Mari kita menyimak penjelasan dari Fitri. Penyebab yang keempat adalah perubahan iklim. Penyebabnya adalah 1. Emisi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Akibatnya adalah suhu yang lebih hangat, lambat laun, mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam. Cara mengatasi atau solusinya adalah 1. Setiap orang dapat membantu membatasi perubahan iklim dengan menghemat penggunaan listrik hingga makanan yang kita konsumsi. Permasalahan yang kelima adalah penebangan pohon secara ilegal. Gambar di atas merupakan contoh dari penebangan ilegal. Yang kelima, penebangan pohon ilegal. Saya persilakan Aska untuk menjelaskan. Mari kita menyimak penjelasan dari Aska. Yang kelima, penebangan pohon ilegal. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan. 2. Faktor ekonomi menyebabkan masyarakat melakukan penebangan pohon secara ilegal. Akibatnya, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap harinya. 2. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang.
Berikut pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok 2. Yang pertama, kelompoknya Azad. Menurut Anda, tanaman yang paling cocok untuk menyerap air di area hutan atau gunung itu apa? Sebutkan alasannya. Yang kedua, kelompoknya Mbak Nana. Apa itu gaya angin? Yang ketiga, kelompoknya Tabina. Teknik tugas rumah kaca menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Maksudnya gimana, Bu? Yang keempat, kelompoknya Mbak Luna. Apa contoh limbah deterjen? Berikut jawaban dari soal yang kami dapat. Mari kita dengarkan jawaban dari Alfi. Pertanyaan dari kelompok Syafiq akan dijawab lagi. Pertanyaan dari Syafiq akan saya jawab. Tanaman yang cocok untuk menyerap air itu apa? Jawab. Pohon bakau atau pohon jati. Alasan memiliki akar yang besar untuk menyerap air dan menyimpannya. Mari kita dengarkan jawaban dari Safira. Pertanyaan dari kelompoknya Mbak Nana akan dijawab oleh Safira. Pertanyaan dari Mbak Nana adalah apa itu gaya angin? Saya akan mencoba menjawabnya. Gaya angin adalah fenomena pergerakan udara yang terjadi secara horizontal di permukaan bumi. Bagaimana Mbak Nana atas penjelasan saya? Apakah sudah jelas? Sudah. Mari kita dengarkan jawaban dari Hansa. Pertanyaan dari Tabina akan dijawab oleh Musa. Pertanyaan dari Tabina saya akan jawab. Keluarnya gas kotor yang akan merusak lapisan ozon yang berakibat pemanasan global. Apakah sudah jelas Tabina? Sudah jelas. Terima kasih. Mari kita dengarkan jawaban dari Naura. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Naura. Tadi Mbak Imah bertanya, apa contoh limbah deterjen? Saya akan mencoba menjawabnya. Contoh dari limbah deterjen adalah air bekas cuci pakaian, dari bekas cuci piring, dan lain-lain. Apakah sudah jelas Mbak Imah? Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan kelompok 2 jika kamu bandingkan dengan kelompok 1, ya toh, dan dibandingkan dengan kelompok 1 pasti ada plus minusnya. Kekurangan di kelompok 1 apa, kekurangan di kelompok 2 apa, itu harus nanti menjadi catatan untuk yang belum maju. Ambil. Artinya jika kelompok 1 kekurangannya begini atau kelebihannya seperti ini, jangan hanya mencatat kekurangan, jangan hanya melihat kekurangannya saja, kelebihannya juga harus kamu tiru, benar kan? Nah, jadi yang belum maju setelah ini kelompoknya silakan persiapkan. Terima kasih untuk kelompok